Ya baik, kita lanjut Ustadz Bentri. Kalau tadi sudah dibahas, diulas dari segi pelakunya. Nah saat ini bagi orang tua ini apa edukasi yang bisa dibagikan Ustadz? Silakan. Baik, yang paling penting kan gini ya, salah satu yang membuat sulitnya anak-anak itu bisa bercerita ketika mengalami kecurigaan kepada seseorang yang akan melakukan, biasanya karena dia tidak bisa terbuka karena memang punya barrier komunikasi kepada orang tua. Salah satu hal yang wajib kita waspadai adalah ketika anak itu sudah banyak tertutup ya, terutama kalimat-kalimat yang kita antisipasi ketika mereka mengatakan that's my privacy, nggak apa-apa, nggak apa-apanya anak itu apa-apa. Makanya berapa kali saya sering mengingatkan diri saya dan kita semua, kecelakaan pengasuhan itu ketika anak sudah mulai menjaga banyak rahasia di antara kita. Itu poin yang membuat akhirnya kita sulit mengungkap kasus ini, bahkan akhirnya itu bisa terungkap setelah kejadian sudah berkali-kali, bahkan ketika setelah dewasa. Itu yang pertama. Makanya kenapa orang tua pentingnya untuk bagaimana membangun komunikasi supaya anak itu mau terbuka. Anak-anak yang memiliki inisiatif bicara, anak-anak yang menceritakan dengan spontan apa yang dirasakan, itu penting. Yang kedua adalah pendidikan seksualitas, itu penting kita kenalkan. Pertama, bagaimana pendidikan seksualitas yang membuat anak-anak mampu memiliki proteksi diri. Tadi sudah Bu Retno ceritakan misalnya, memperkenalkan dulu tentang satu, bagaimana membedakan sentuhan. Ada sentuhan yang pantas, kasih sayang, mulai dari kepala sampai bahu, itu sentuhan yang pantas. Sentuhan yang meragukan, kalau ada yang menyentuh kamu di bagian yang di perut sampai pinggang, kamu boleh menolak dengan halus. Dan kamu boleh dengan tegas ketika dia sudah menyentuh, itu sentuhan yang haram, sentuhan di bagian yang ditutup pakaian renang, itu bagian dada atau bagian di kemaluan, seperti itu. Termasuk juga mengajarkan anak tentang bagaimana pohon kekerabatan, bagaimana dia juga mengenali mana yang mahram bukan mahram, bagaimana juga anak-anak misalnya memperkenalkan juga yang berkaitan dengan bagaimana itu siapa orang asing, siapa itu teman, siapa itu kenalan, siapa itu sahabat. Misalnya kalau sahabat kita bisa sesama jenis berjalan bersama, ya seumuran, ngobrol asik. Kalau dengan teman, kita dengan yang lawan jenis tetap nggak boleh berduaan, itu boleh berteman tapi nggak boleh berduaan. Kalau dengan kenalan, sebatas untuk say hello, tidak boleh terbuka banyak. Kalau sama orang asing, wajib kita mewaspadai kalau dia ada hal-hal yang dilakukan tidak pantas dilakukan. Nah, termasuk juga nanti bagaimana anak, ya salah satu yang mungkin kita harus pahamkan adalah bagaimana dia tadi menghargai tentang apa yang disebut tindakan pelecehan seksual itu, bagaimana dia mengenali dan kalau dia tahu bagaimana itu hal yang tidak layak dia lakukan, yaitu yang kita sebut dengan memperkenalkan bagaimana dia menutup tubuhnya dalam seorang muslim, misalnya dijaga menutup aurat, bagaimana misalnya dia menjaga diri dari ketika dia sedang mandi tidak boleh berduaan atau tidak boleh bersama-sama walaupun sejenis. Jadi proteksi-proteksi ini kita lakukan kepada anak lewat pendidikan seksualitas yang memang membuat anak-anak punya kemampuan untuk mengenali hal itu. Seperti itu. Oke, Ustadz saya pindah ke Bu Retno dulu Ustadz. Bu Retno, berangkat dari pernyataan dan analisa dari Ustadz Ajo Bendri ya, saya tertarik untuk mendalami soal ya tadi kerusakan gitu ya, kerusakan psikologis dari tenaga pendidik ya, oknum tenaga pendidik. Nah pertanyaannya kenapa itu tidak bisa dideteksi gitu loh? Ternyata ada tenaga pendidik nih di lembaga pendidikan saya, kita bicara sebagai pemilik gitu misalnya atau yayasan atau apa begitu, sehari-hari baik, kalem, begini, tapi ternyata begitu. Apa karena memang pengawasannya yang kurang detail atau seperti apa? Iya, pertama sebenarnya bisa sih secara berkala gitu ya. Walaupun kemudian sampel dengan melihat kepala sekolah itu kan bisa menilai juga gitu ya. Seperti apa sebenarnya kondisi psikologi guru-gurunya. Tadi saya sepakat sama Ustadz bahwa para pelaku ini ya, kalian di sekolah ya, para guru itu ternyata semua punya istri gitu ya, punya keluarga, punya anak gitu lah. Kemudian kenapa dia melakukan itu rata-rata karena pornografi melalui
gadget gitu ya. Bahkan kan beberapa modus adalah anaknya diajak nonton pornografi gitu muridnya. Pada saat istirahat, murid yang lain disuruh keluar, yang jadi sasaran ini nonton bersama dan kondisi kemudian di dalam kelas dan diraba-raba. Nah, ini yang menurut kami tadi ya, orang yang tadi kecanduan pornografi itu sebenarnya terlihat. Karena seperti benar Pak Ustadz, kalau ada 5 bagian otak di kepala kita, kalau kita kecanduan pornografi, 5-5-nya bakal rusak gitu. Nah, ini yang kemudian jadi nalar nggak main ya, nggak main, dan tadi nggak punya welas asih bahwa dia juga punya anak, terus nggak ada itu bisa bedain mana baik mana benar gitu, hantam aja, dan tidak punya rasa malu dan lain-lain, tidak mengerti resiko bahwa ini nanti akan bagaimana itu ya. Jadi memang menurut saya bisa aja dilakukan, apalagi dengan dulu dia nggak kecanduan pornografi, tapi era sekarang kemudian ini dia kena, kan artinya bisa dilihat. Ini kan sensitif tapi Bu Retno, bisa tapi diindikasi kinerjanya tidak? juga turun biasanya. Kenapa? Bisa diindikasi tidak tapi? Sebenarnya soal indikasi gini ya, belum tentu sih semua orang asing yang dekat dengan anak kemudian melakukan, enggak ya. Tetapi sebenarnya mereka akan mampu menyembunyikan, Mbak. Jadi kalau di dalam lingkungan sekolah itu banyak yang terkecoh bahwa masa sih dia kan baik, dia yang memimpin tiap misalnya berdoa di setiap pagi aja dia sholat zuhur berjamaah, dia yang menjadi hormat kepada rekan-rekan lainnya. Betul, dan sebagainya. itu ya sangat sopan, sangat itu. Jadi kadang-kadang si pelaku menyembunyikan gitu ya, oknum-oknum ini menyembunyikan. Jadi memang orang banyak terkecoh. Lalu yang berikutnya lagi, ya anak-anaknya harus dibekali kan ya. Jadi gini, pertama perlindungan itu bisa pakai CCTV. Berarti di tempat-tempat tertentu ya pasang dong teknologi ini, gitu ya. Kemudian yang kedua anaknya. Jadi tadi betul semua yang dikatakan Ustadz, saya sepakat. Satu hal saya tambahkan adalah anak memang harus speak up dan berani berkata tidak. Ini harus diajarkan. Dan itu boleh diajarkan oleh orang tua sejak dini. Termasuk guru. Iya, bukan melawan anak menyatakan itu. Jadi kalau kita bilang kamu harus jaga kesopanan, dia kan orang yang lebih tua, jangan ini. Itu akan membuat anak ketika mendapat kejahatan seksual atau mungkin tadi pencabulan atau bentuk pelecehan, dia jadi diam karena ini orangnya dihormati, ini guru gitu ya misalnya. Nah, jadi dia merasa ketakutan. Jadi ada relasi kuasa yang kuat banget kan, guru dengan murid kan, bisa diancam. Anak-anak ini kan SD ini diancam, nanti nilainya jelek loh kalau nggak mau ini. Jadi kan dia ketakutan dan diminta untuk tidak ngomong pada orang dewasa. Nah tadi betul, keterbukaan itu menjadi sangat penting. Jadi anak menyatakan apapun yang dia rasa tidak nyaman, itu harus diceritakan. Jadi orang tua juga harus belajar mendengar. Dan ketika anak ngadu tuh semua handphone dan lain-lain aktivitas tinggalkan. Tatap mata anak, itu kita pegang gitu. Karena walaupun bully aja, bully verbal, menyakitkan dia kan nggak boleh diremehkan. Apalagi kekerasan seksual. Banyak anak tuh nggak ngomong. Kasus misalnya yang Batang, dari 45 kan ternyata 10 mendapatkan kejahatannya berupa perkosaan. Dan ini kan tidak ada yang ngomong sama orang tuanya. Tapi ini terungkapkan dari salah satu ya sisinya. Betul. Dan itu ya upaya psikologinya kan, yang kan mereka dapat asesmen psikologi di terapi. Nah, baru kelihatan. Nah, berarti ini jahat sekali orang ini sampai demikian banyak korban. Nah, tadi anak-anak mungkin nggak ngomong pun bukan karena dia mungkin dia nggak paham nih diginiin apa ya, mungkin nggak tahu. Jadi betul penting. Dan kalau anak udah SMA misalnya udah mulai lawan jenis nih, SMP SMA, memang betul kesehatan reproduksi menjadi penting. Kalau kamu hamil nih ya, kemudian apa yang terjadi kerusakan pada tubuhmu, itu penting loh diajarin. Bahwa banyak ibu melahirkan usia remaja itu meninggal. Sampai itu juga sedetail penting. itu, sampai sedalam itu. Harus dipahamkan. Dan bagaimana bayi dalam kandungan itu kalau ibunya masih anak-anak, ibunya butuh tumbuh, anaknya juga. Rebutan nutrisi terjadi. Jadi anak-anak ini akan lahir tidak sempurna. Jadi misalnya tadi ya gizi buruk atau stunting. Jadi penting juga tuh ngasih tahu ke anak-anak ini gitu. Jadi dengan kita kasih kesehatan reproduksi tentang tubuhnya, dia jadi bisa menghargai dan melindungi tubuhnya. Jadi bukan untuk mentakut-takuti anak-anak, tapi edukasinya itu ya Bu ya. Betul, daripada dia nyari sendiri dan salah, mendingan kita menjadi temannya untuk dia bercerita dan pingin tahu. Kita jelasin aja. Termasuk kan ada pertanyaan pasti, gimana adik nih bisa ada? Ya itu bagaimana kemudian kita menjelaskan. Jangan menghindar orang tua. Nggak boleh. Gitu ya. Itu semoga kemudian bisa diimplementasikan juga ya sama pemirsa di rumah ya. Terima kasih banyak Bu Retno atas waktunya pagi hari ini. Ustadz Ajo Bendri. Ustadz, terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih Ustadz, sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Terima kasih Mas Arif. Waalaikumsalam. Ya.